Untuk yang ini yang tidak hadir mungkin bisa mengikuti rekaman ini ya, gitu ya. Mulai dari sini ya, setiap layout, setiap penulisan proposal skripsi ataupun skripsi ini selalu utamakan margin terlebih dahulu ya. Ya seperti ini ya. Ini batasnya 4 untuk top ya, untuk batas atas, batas kirinya 4, batas bawahnya 3, dan batas kanannya 3. Selalu seperti itu ya. Jadi ini harus di ini dulu ya. Di setting dulu. Karena ini nanti akan ini ya, tidak teraturnya gitu. Jadinya seperti ini ya gitu. Tidak teratur ya. Tuh ada masih acak-acakan, jadi harus di set terlebih dahulu ya. 4 4 3 3. Itu ya. Ini saya zetin biar supaya teratur lagi. Ya, yang harusnya 4 4 3 3 ya. Terus kemudian ini ya, supaya ini lebih teratur ya. Misalnya ini Jakarta, ini nggak usah pakai kurung siku ya. Gitu. Ya, dipakai ini ya, text box, lalu ya karena ini simple text box-nya aja biasa. Mana di sini ya. Ya, yang ini yang tadi itu untuk tanda tangan ya. Ini nggak usah pakai ini ya, kurung. Ya. Terus kemudian ini nanti dulu. Ini terlalu ini ya. Oke. Dilebarin dulu, belum lebar juga. Pakai apa ya ini ya? Gitu. Ya. Oke ya. Terus selanjutnya ini kan udah ke itu ya, pas gitu. Untuk menghilangkan garisnya, dia di no outline lagi, di outline dulu ya, biar supaya garisnya hilang. Dan kemudian di tengahkan, jadi lebih teratur ya, itunya ke tengah dan ke batas kirinya ini ya, ke batas kiri, batas kanannya ke ini ya, teratur gitu. Terus lagi pula ini udah sama ya, tetap 14 ya. Ini juga sama ya, seperti tadi tinggal di copy paste aja ya, yang ini 9 Mei. Saya nggak tahu ya untuk ininya 9 Mei begini apa 09 ya, gitu ya. Nah ini tinggal disamain samakan aja ya. Tuh. Ya, tinggal disamakan aja, digeser ya, digeser dari ininya 15 ya gitu. Terus kemudian ini untuk kata pengantar, dia cetak tebal semua ya untuk ininya, title-nya, heading satunya itu cetak tebal ya kan. Terus kemudian yang heading 1 itu emang cetak tebal ya. Tuh, sudah. Nih ya, ini udah cukup ya. Untuk yang uh, ini parah ini ya. Ini seharusnya paragrafnya 1,5 ya, paragrafnya 1,5. Ini ini dulu ya, jangan di first line ya, di first line dulu, dinormalkan dulu baru di first line. Iya, first line. Kemudian ini yang satu ini di ini ya, ada yang mungkin ada yang seperti ini atau ada yang seperti ini, saya kurang ini ya, belum pasti ya di ta itu ya. Kamu nanti ini aja ya, tanyakan kembali ya. Biasanya sih seperti ini ya, biasanya kalau di ini
ininya di kampus yang lain gitu ya. Tuh. Pedomannya sih sama aja ya semua ya. Ya, terus ini ya yang ada eh ini yang ada di sini, ini yang ini di ini ya. Saya nggak tahu nih ini huruf A apa, biasanya sih A ya, gitu. Salah satu ini. Terus kemudian ini juga harus ini ya ada sub. Jadi kalau mau ini dibuat ini ya, dibuat rancangannya dulu ya. Rancangan dulu kayak ada heading 1, terus heading 2 gitu kan. Ini heading 3 gitu kan. Nih yang di sini heading 3 ya kan. Gitu. Terus di sini yang ini heading nih termasuk heading ya ini ya. Heading 3 ya kan. Ini saya misalnya ini harus di itu ya, harus di justified ya. Tetap ini justified, ini justified. Control J ya. Kalau untuk misalnya nggak tahu nih untuk Philip Kotler atau Kevin Line Keller, ini kamu tanya lagi ke Perplexity ya. Tolong versi revisi revisi kembali, revisikan gitu kan ya. Ya, apakah sesuai dengan pedoman penulisan? Oh iya, di ini di kalau kamu baca di pedomannya itu belum ada ini ya, format kutipannya itu nggak ada gitu ya. Terus kayak seperti ini ya, formatnya gayanya bergaya apa lengkap gitu kan, eh, atau tidak gitu kan ya, gitu. Ya, terus biasanya kalau untuk tahun dia itu di ini ya, di tengah ya. Ya, tahun itu di tengah. Ya, kita mungkin kalau lebih ininya tanyakan kembali ya ke AI ya. Mungkin ini ya apa? Ini karena ini di ini aja di screenshot karena ini bentuknya tabel, coba di screenshot. Ya, kalau mungkin ini ya peneliti ini terlalu lebar ya, lebar. Jadi harus dipersempit aja gitu kan. Terus ini hasil penelitiannya nih lebih ini ya, lebih panjang ya. Jadi lebih enak dilihat aja gitu. Itu ya. Terus kemudian ini nggak apa-apa ya untuk ininya.
rata kiri atau enggak. Terus kata-kata yang berapa? Ini persepsi audiens ya. Ini Mbak coba dicek lagi untuk kata-kata bakunya yang sesuai PUBI gitu, bagaimana gitu. Apakah misal kayak influencer ini bahasanya bahasa asing atau enggak gitu kan ya. Kamu cek lagi ya untuk di PUBI-nya. Biasanya di sini ya, cari ya di PUBI, EYD ya, PUBI online tuh mungkin ada ya. Nih, entah di sini bisa di apa? Dicari ya bahasanya yang ya kayak influencer atau bisa juga pakai ini ya. Kalau nggak pakai ChatGPT ya ini untuk mungkin generalnya saja ya. Misalnya seperti ini, tolong perbaiki eh, kata-katanya apakah cetak miring atau bagaimana. Ya, ini juga cetak miring ya, influencer karena kata-katanya dari bahasa Inggris ya. Follower pun juga sama ya. Follower tuh juga bahasa Inggris gitu kan. Ini juga ini ya, perhatikan ya bahasa yang sesuai PUBI-nya ya. Ini persepsi ya, persepsi ya kan. Terus ya kita lihat lagi ya di sini gambar variabelnya ya sudah ini ya sudah cukup ya, gitu ya. Mungkin harus dikecilkan lagi ya karena cuma seperti ini aja gitu ya. Hanol ya biasa ya itu ya. Kalau ini tidak. Ini doang ya. Nggak apa-apa ya untuk ini sedikit ya. Ya, masih ini ya masih perlu diperbaiki ya. Terus lanjut lagi yang ini ya Anindita tadi udah ya. Oh ini udah Anindita. Terus Akbar Aiman. Ya. eh Kita lihat dulu ya untuk layoutnya ya. Margin ya. Ini dia custom margin. Nah ini udah topnya 4 ya kalau nggak salah. Topnya 4 jadi kurang ini ya, kurang sedikit ya. Gitu. Topnya 4 jadi agak sedikit ini ya, nggak apa-apa sih gitu. Tapi selanjutnya harusnya topnya 4 gitu ya. Terus lembar pengesahan ini juga kayak tadi ya sama.
Duh, ini nama saya jangan ya, ini aturannya eksersis saja gitu. Karena enggak ini juga ya, saya hanya mau ini aja, mau review bentukannya aja gitu. Selanjutnya ini ya, bab ininya juga harus tebal ya. Ya, bab ininya juga tebal, kata pengantar itu tebal semua ya. Cetak tebal. Terus kemudian ini daftar gambar sama daftar tabel itu satu kertas ya. Jangan ini beda kertas ya. Jangan satu kertas. Oke. Terus selanjutnya ini ya. Waduh, mana tadi? Ya, kata-kata bahasa Inggris juga diperhatikan ya. High rise building. Ya, ini juga diperhatikan. Terus ini jangan ini ya, harus ada first line-nya juga ya. Ini saya ngasih contoh gitu kan. Ya, kalau mau ini nggak saya perbaiki ya saya kasih komen ya misalnya. Kasih komen gitu kan. Ya, untuk mereview ya. Biasanya untuk mereview ya ini saya kasih komen ya di sini. Misalnya gini ya, saya kasih komen, baru nih komen ya di sini. First line. Ini udah ya, ini resolve. Terus ini nggak usah ya ada komen ya. Ya, ini first line ya, first line in paragraph. First line in paragraph ya, in paragraph. Terus ini ada lagi typo juga. Oke, bagaimana ya jika misalnya ini ya kayak tidak tahu ya untuk ya di itu aja lagi di copy misalnya kan kayak Tamrin 9 itu apa kata berupa nama tempat atau bagaimana ya gitu. Sesuai untuk tingkat akademis. Ya, kalau misalnya ini ya yang lebih ininya ya konsisten ya, yang mungkin lebih karena ini menghadap laporan ke dosen mungkin lebih itu ya lebih dihargai ya untuk untuk PUBI-nya gitu ya. Itu ya untuk tingkat lebih jika ingin lebih kuat untuk tingkat skripsi mungkin dapat lebih dibuat gitu ya. Dia menyarankan terus versi lebih akademisnya gitu kan. Perbedaannya apa di sini tinggal kamu itu ya, tinggal kamu baca di sini kan. Perhitungan beban angin yang bekerja ini pada gedung Tamrin 9 berdasarkan ketentuan SNI 1727 2020 gitu kan ya. Terus bagaimana respons struktur gedung tinggi akibat beban angin ditinjau dari displacement dan drift ya. Terus apakah struktur gedung Tamrinan memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang berlaku.
ya. Ini juga terkadang AI ini juga ini ya, standar atau standar itu ya, yang pakai D gitu ya, sesuai dengan PUBI. Oh iya, berarti standar ya, gitu aja ya. Ah, kalau standarisasi bagaimana? Standarisasi tulisannya bagaimana? Oh, kalau standarisasi bentuk bakunya ini ya pakai D ya. Kalau standar berarti standar nggak pakai D ya, gitu. Agak ini ya, bingung. Lanjut lagi ke itu ya, dicek aja ya untuk ininya, eee, misalnya bahasanya yang ini bagaimana gitu. Apakah itu di Perplexity atau ChatGPT atau yang lain ya. Ya ini hanya ya mungkin kalau ini ya, kayak seperti ini, dia kayak bikin ini ya, bikin apa namanya, infografis ya. Kalau seperti ini ya untuk yang uh, perhitungan beban angin ya. Ya apakah misalnya ini ya, tanya lagi ya, apakah memungkinkan untuk dibuat infografis mengenai beban angin? Oh, typo saya. Ya. Uh, bisa jadi ya kalau misalnya mungkin kamu ntar kalau yang untuk yang teknik dia ditanyakan ya, apakah ini nggak bagus nggak untuk dibuat infografis gitu dari, karena mungkin ini ya orang orang yang paham info tentang infografis seperti ini bisa tahu secara keseluruhan ya. Saya juga kurang tahu ya untuk ininya, untuk di akademisi yang terbaru ya, bisa ini nggak diterima nggak infografisnya seperti ini gitu, gitu ya. Tapi orang lebih lebih sekarang lebih ke infografik ya, ya infografisnya itu ya, gitu. Yang kayak orang jadi tahu alurnya, alur misalnya daftar. Ini setelah ini kita ngapain ya gitu ya. Ini setelah ini kita ngapain gitu. Misalnya setelah masuk kampus kita ngapain, terus sebelum gitu. Jadi orang tahu informasi yang sebelum dan sesudah. Misalnya pradokumennya seperti apa, terus pas setelah skripsi kamu dapat apa, terus setelah kamu kuliah kamu dapat apa gitu.
Ini udah cukup ya, udah. Ini belum ya? Oh, belum, udah masih tunggu ya. Ya. Ini bisa ya dibuat ya kan. Kalau misalnya infografisnya seperti ini ya gitu. Ntar kamu mungkin bisa apa yang nanya ya ke siapa nih yang teknik sipil gitu kan. Apakah ini ada typo-nya apa enggak gitu kan. Nih dilihat ya. Kayaknya nggak ada typo ya di sini. Koefisien tekanan angin, analisis struktur. Ini udah ada iniannya, goyangan, terus kalau dikena angin dia nggak ini ya, simpangannya gitu ya. Jadi kayak nggak gedung ditiup angin maksimalnya segini ya untuk ininya. Terus simpangan antar lantainya juga kalau ketiup terus apa ini ya. Ini juga ini masih ada ininya, typo-nya mungkin sedikit ya. Displacement. Saya nggak tahu ya apa ini typo apa bukan ya. Tapi kayaknya ini displacement ya, gitu ya. Ya ini udah, kalau ini saya nggak tahu ya untuk ininya benar apa enggak, rumus-rumusnya, kata-katanya atau karena ini teknik sipil ya, gitu. Kita cari lagi yang beda tema. Ini Sicilia Pavilion ini apa ya? Ekstrak rimpang kunyit. Oh, ya farmasi udah ya, udah ini ya, udah keseringan ya saya. Tasya Siva Ziva Zara ini juga sama farmasi. Oh, sama ya. Iya. Terus ini ya, ini administrasi publik, implementasi government ya. Oke, Maya Oktalia. Ya. Biasanya sih kalau misalnya kayak gini saya tanya dulu ya ke Chat ChatGPT atau Perplexity ya. Ya ini karena ini udah habis aksesnya ya. Jadi kayaknya nggak bisa. Coba pakai ini yang baku dari rekayasa matematika karena katanya diganti diganti ini ya nama ya. Saya juga bisa nggak kalau misalnya AI itu menerima ya dari nama teknik informatika ke rekayasa informatika gitu. Ya,
dalam pelayanan administrasi publik pada pemerintah daerah. Oke, masalah utamanya terlalu umum ya. Ya, masalah utamanya terlalu umum, jadi terkadang yang mungkin ya ya kalau untuk judul skripsi, kalau untuk substansifnya ya, substansinya itu ini ya masih spesifik ya. Jadi kayak masih agak panjang gitu untuk misalnya ini ya pemerintahnya di mana gitu kan. Ya kalau misalnya pelayanan ya kalau misalnya di ini disebutkan ya di misalnya wilayah mana gitu kan ya. Wilayah Jakarta kah atau wilayah Jawa Barat atau bagaimana disebutkan ya. Kalau kayak gini masih ini masih panjang wilayahnya. Itu ya. Ya kalau hanya implementasi tapi kalau nggak ada analisisnya ya jadi hanya memperbaiki ya tanpa menganalisis terlebih dahulu ya gitu. Terus dilihat lagi untuk ininya dia isinya apa? Mana tadi? Ini enggak, ini tidak, ini sudah, ini tidak, tinggal ini ya Maya ya. Oke, Maya, kita lihat Maya Moktalia ya. Oke, Maya Moktalia. Ya, ini udah cukup ya daftar gambar, daftar isi ya, tinggal di ini aja nanti ya. Terus selanjutnya ini enggak ini ya, harus rata kiri kanan ya. Yang ini Maya. Ya, ini kayaknya koneksi saya lagi ya stabil lagi. Oke. Ini belum di ini ya, belum dirapi ya, belum dirapikan ya gitu. Belum dirapikan. Ini masih uh, dia heading. Oke, ini ya list parameter. Kalau pakai heading 2 ya enggak ya, dia nggak pakai list parameter ya, dia pakai list parameter aja gitu ya. Terus ini aturannya ini ya. Seharusnya ini disebutkan ya. Yang tadi di judulnya misalnya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis gitu.
Karena di sini di apa, di keterangannya pendahuluannya Kabupaten Ciamis ya. Tuh, di sini Kabupaten Ciamis. Jadi di sininya harus ditulis juga ya Kabupaten Ciamis gitu. Nah, ini lebih lebih enak ya untuk ada karena pembatasan eh, pembatasan cakupan wilayahnya ya gitu. Karena kalau se Indonesia mungkin terlalu luas ya. Iya. Terus apalagi ini lagi ini banyak bahasa bahasa asing ya yang kayak good governance atau ini harus di ini ya ditanyakan lagi ya. Aduh, bentar. Ya, ini ada kata-kata bahasa asing ya kayak ini harus di ini ya diubah gitu untuk kata-kata bahasa asingnya dari bahasa asing itu. Kayak ini good governance, e-government ya kan. Ya. Ini di e-government di replace ya. Oh, bukan nih kan tekanan. Ya. Ini government dia harus ya italics ya. Terus good governance juga italics karena ini bahasanya bahasa bahasa asing. Oke. Terus ini cuma sedikit ya, nggak apa-apa lah untuk ininya. Nanti dilengkapi lagi ya, lanjutkan lagi gitu ke depannya. Ini juga sama ya, Smart City di Kota Bandung. Tapi kamu dibilang ini Ciamis ya. Jadi nggak ada ini aja ya. Eh, oh ini dari perbandingan ya. Misalnya konsep Smart City di Kota Bandung, terus konsep ini di Ciamis gitu ya. Oke. Ini pada pemerintah daerah nanti ntar di dosen pembimbing yang lain bisa dipermasalahkan ya. Itu aja. Oh iya, ini satu lagi. Ini jangan pakai bulat ya. Bulat dan numbering ini di itu ya, dilarang sekali dalam akademisi gitu ya. Ya, apakah bulat eh, bisa digunakan, bisa digunakan di akademisi, di akademis, ya. Ya, untuk yang lebih formal,
dia menggunakan penomoran ya daripada bullet simbol ya. Gitu. Jadi ini dipakai untuk bullet simbol aja ya. Misalnya 2 diganti dengan bullet and numbering gitu kan. Setelah 2, setelah angka berarti huruf ya. Gitu. 2A gitu. Nah, kita tanya lagi ya, misalnya setelah 2 titik untuk subnya apa ya? Gitu ya. Ya, 2A titik ya. Itu ya. Jadi 2A titik, A kecil ya, gitu kan. Ya, kalau mau dilihat lagi ya di sini ya. Untuk ini ya. Ini A besar, 1 titik, A kecil ya. Kemudian ya, yang dari sini ya. Oh ini enggak, ini yang sebelah sini. Ya. A besar 1 berarti A ini ya. Yang 2 ya. 2 titik dia ya berarti A itu ya. A yang A ini ya, A ini ya, seperti ini ya, gitu. Ya, itu ya untuk ininya. Mungkin kalau yang lebih lengkap ada di itu ya, yang di buku pedomannya ya. Gitu ya. Kalau tidak salah saya ya ini lagi. Di kalau ada mungkin ada apa? Di salah salah ini ya, salah pedoman ya di tolong dikoreksi lagi aja ya. Gitu ya. Ini apa ya? Kok bisa ini sih? Kok bisa ada B ya? Dan oh dia kayak enter ya dia gitu ya. Oh kan di enter dia sama dia. Itu ya, dirapikan lagi ya untuk ininya. Terus juga ini ya, ini dirapikan paragraf, time spacingnya 1,5 ya kan, udah. Terus hanging ini kayak hanging ya, ini enggak hanging, ini non aja ya, baru diratakan ya, diratakan. Dah itu ya, paling sampai ini ya, udah di ini, Ctrl J, terus Ctrl J semua. Terus bahasa bahasa kata-kata asing juga di itu ya, dicetak miring ya, gitu. Ini B-nya kecil ya, batasan masalah sebagai berikut gitu kan. Mungkin sampai ini ya, ini udah tinggal di ini aja ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya rekam ya untuk ininya. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya. Terima kasih ya semua. Sampai jumpa di tanggal 30. Selamat siang.